Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sekedenkarang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Ya pemirsa, khususnya bagi para calon ibu yang akan melahirkan nantinya atau melakukan persalinan, tentunya saat ini menunggu waktu yang tepat untuk melakukan persalinan. Nah tentunya akan bertanya-tanya, ini persalinan yang paling bagus ini apakah normal atau sesar? Nah itu dia yang akan kita bahas pada sore hari ini. Apakah persalinan normal atau operasi sesar? Tentunya akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Made Bagus Dwi Aryana SPOGK, beliau adalah spesialis kandungan dan kebidanan konsultan. Om Swastiastu Om dokter, apa Swastiastu. kabar dok? Baik, Sehat selalu ya dok ya? Astungkara. Astungkara sehat selalu. Dok, ini khususnya bagi para bunda-bunda, calon bunda nih ya, yang akan sesaat lagi akan melakukan persalinan nih. Yeah. Tentunya akan bertanya-tanya, wah ini saya ketika waktunya tiba, ini melakukannya persalinan normal atau sesar. Tetapi banyak juga yang mengatakan Yeah. Belum lengkap rasanya menjadi seorang ibu kalau tidak melahirkan secara normal. Tetapi saya mau tanya dulu nih, kenapa kita memilih topik seperti ini dok, sore hari ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita sedikit akan membahas tentang seperti apa sih persalinan normal dibandingkan operasi sesar. Apalagi sekarang mungkin sudah pernah atau beberapa dibaca ada ERAX ya, mungkin pernah ibu atau pasangan suami istri itu membaca ERAX. Jadi kondisi yang dimana itu betul-betul kondisi yang dianggap ideal untuk melangsungkan persalinan secara sesar. Tapi kalau misalnya itu kembali kita bahas dengan dibandingkan persalinan normal, Ya. sehingga bisalah kita simpulkan jelas persalinan normal adalah yang terbaik. Persalinan normal adalah yang terbaik. Ya, jadi topik ini kita angkat karena ya ada yang ringan-ringan saja dan memang sudah mulai ada bayangan bahwa dengan ERAX itu semuanya akan berlangsung dengan baik walaupun kita tahu bahwa ada komplikasi-komplikasi dari persalinan secara sesar itu. Ya. Oke, bahasa awamnya dok, di Ya. ERAX ini apa sebenarnya Ya. yang dimaksud ERAX? Kalau kita lihat kepanjangannya ya, Enhanced Recovery After Cesarean Surgery, ERAX gitu ya, E-R-A-E-nya itu kalau di Indonesia kan berarti meningkatkan, recovery jelas pemulihan, ya meningkatkan pemulihan, beda dengan recover kan pulih arti, pemulihan, kemudian after setelah melakukan tindakan pembedahan sesar. Artinya bahwa harapannya dengan metode ini maka diharapkan satu, nyerinya lebih berkurang, lebih nyaman, rawat inapnya lebih sebentar, mobilisasi itu artinya bahwa aktivitas ringan itu setelah sesar segera bisa dikerjakan. Itu perbedaannya dengan metode sesar yang terdahulu. Artinya itu sempat menjadi, kalau bisa kita bilang booming ya, bacaan-bacaan pasangan suami istri itu, terutama ibu hamil. Oh ada ERAX nih, sesar aja pilihannya. Nah itu yang kita angkat topik ini. Makanya kita angkat seperti apa sih persalinan normal, seperti apa sih operasi sesar ini. Berarti seperti yang dokter sampaikan, ini mana kalau menimbang-nimbang ini mana yang lebih baik ya ketika akan melakukan persalinan normal atau operasi sesar, ya persalinan normal lebih baik. Iya, dok. Iya, sudah bisa kita dari awal sudah katakan seperti itu. Tapi kalau memang pilihannya tidak mungkin melahirkan normal, tentu operasi sesar menjadi pilihan yang terbaik, kan seperti itu. Ini kita kan diberikan pilihan ya, diberikan pembanding ini A atau B seperti apa. Tapi kalau memang indikasinya bahwa tidak mungkin itu persalinan normal, ya jelas saja operasi sesar harus kita kerjakan, kan seperti itu. Baik dok, ini kalau saya boleh tanya, ini persalinan normal, kemudian persalinan melalui operasi sesar, tentunya ada bedanya ya dok ya? Ya, kalau persalinan normal maka kita definisikan, kita artikan secara gampangnya adalah persalinan dengan 100% menggunakan tenaga dari ibu. Kemudian persalinan tanpa alat-alat bantu dan persalinan tanpa obat-obatan. Maksudnya tidak ada infus, obat, tidak ada alat untuk menarik
bayi itu keluar 100% dia adalah tenaga dari ibu, tanpa alat bantu dan tanpa obat-obatan. Kalau sesar kan jelas berbeda. Sesar dia adalah tindakan melahirkan bayi dengan melakukan irisan pada perut ibu, demikian juga dengan rahim. Ada sayatan, ada irisan di rahim dengan proses ya tentu masuk ke ruang operasi. Kalau persalinan normal tentu persalinan itu terjadi di ruang bersalin seperti biasa. Nah itu jelas proses yang sangat alamiah dibandingkan dengan operasi sesar. Itu sih kalau secara singkat kita bisa definisikan seperti itu. Kalau waktunya dok, ini persalinan normal apakah memang tepat waktunya? Yang saya tahu nih kehamilan adalah 9 bulan seperti itu. Memang istilah bulan mungkin kurang tepat ya karena kami menggunakannya istilahnya minggu. Nah minggu artinya bahwa dikatakan bayi itu sudah cukup bulan, kehamilan itu sudah cukup bulan, itu jika menyentuh 37 minggu. 37 minggu sampai dengan 40 minggu itu adalah yang paling ideal untuk proses persalinan normal. Bayangannya seperti ini, misalnya hari ini adalah tanggal 7 ya, tanggal 7 Mei. Kita hari ini misalnya hari pertama haid terakhir, tanggal 7 Mei 2023. Kita punya rumusnya di sana untuk menentukan taksiran persalinan itu adalah plus 7 min 3 plus 1. 7-nya itu, tanggalnya itu ditambah 7, kemudian bulannya ini Mei dikurangi 3, dan 2023-nya ditambah 1. Berarti bayangannya sekarang, kalau sekarang hari pertama haid terakhirnya tanggal 7 Mei, berarti perkiraan melahirkannya 14 Februari 2024, tepat hari Valentine, ya kira-kira ya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu plus 7 min 3 plus 1. Artinya bahwa saat tanggal 14 Februari itu maka itu kita sebut dengan kehamilan 40 minggu. 3 minggu sebelumnya sudah bisa lahir, kita sebut dengan 37 minggu. Baik, dokter, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai persalinan normal atau operasi sesar. Nah, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali. Persalinan normal atau operasi sesar masih menjadi topik kita di sore hari ini, masih bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana SPOGK. Beliau adalah spesialis kandungan dan kebidanan, konsultan tentunya. Silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi atau mungkin sharing pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Anda boleh bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita atau masih seputaran topik kita pada sore hari ini bersama Dr. Bagus. Nah, nanti Dr. Bagus akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Dok, kalau tadi dokter mengatakan ini ada rumus yang harus kita ketahui untuk persalinan normal itu adalah plus 7 min 3 plus 1 seperti itu. Seandainya adakah kemungkinan akan terjadi kemunduran kelahirannya, persalinannya, dok? Ya, sekali lagi kita anggap cukup bulan jika dia bisa maju 21 hari. Betul ya, 7 kali 3 kan 21 hari berarti. Dari 37 minggu itu kita sudah anggap bayi ini cukup bulan, dari 37 minggu. Bisa saja kemudian mundur ternyata 1 minggu, namanya kita sebut 41 minggu. Atau mundur 2 minggu, namanya 42 minggu. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini memang was-was ya, dokternya juga was-was, ibu hamilnya juga was-was. Dengan kondisi seperti ini yang paling kita khawatirkan adalah jumlah air ketuban berkurang. Jumlah air ketuban itu berkurang karena proses, kalau yang paling gampang kita bayangkan adalah ari-ari itu sudah bukan tidak berfungsi ya, sudah mengalami proses yang tidak normal lah. Artinya proses itu akan dialami dengan ditunjukkan buktinya dengan air ketuban berkurang. Begitu air ketuban berkurang, maka yang kita khawatirkan adalah ada penekanan pada tali pusat. Sedangkan kita tahu bahwa tali pusat itulah yang membawa asupan makanan, oksigen, nutrisi ke bayi. Begitu itu berkurang, kekhawatiran kita tali pusatnya mudah terjepit,
nggak dapat oksigen bayinya, akhirnya tentu hal-hal yang tidak diinginkan ya bahaya sekali kondisinya seperti itu. Jadi memang paling ideal antara 37 sampai dengan 40 minggu itu persalinan normal sudah diharapkan bisa terjadi. Tetapi kalau mundur lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini Ya, bisa menunggu berapa ya, lama lagi? ya Dok? tergantung Berapa hari sekarang lagi? keadaan ibu, keadaan proses di dalam kandungan, dan tentunya ada rekaman bayi. Kita punya alat untuk melihat air ketuban kan jelas dengan melakukan USG, itu bisa dikerjakan. Kemudian alat untuk kita mengetahui apakah bayi ini baik-baik saja di dalam kandungan, kita punya alatnya khusus di ruang bersalin. Kita akan rekam, istilahnya itu adalah kita bertanya kepada bayinya bahwa gimana keadaannya di dalam nih, masih baik-baik saja. Nanti dia ada kodenya, dia memberikan gambaran. Oh, saya masih baik-baik saja untuk 5 hari ke depan ini, saya masih baik-baik saja untuk 1 minggu ke depan ini. Baik. Ada juga gambaran yang menunjukkan dia tidak baik. Cepat-cepat keluarin saya, sudah tidak bagus nih di dalam saya, ada kodenya. Nah, itu pilihan-pilihannya. Nah, Jabang bayi bisa berkomunikasi juga ya, Dok? ya ada gambarnya ya, ada Baik, mirip baik. seperti rekaman jantung kita orang dewasa, seperti EKG itu. Ini namanya ya NST, namanya non stress test atau kardiotokografi. Baik. Gambaran-gambaran itu kita akan monitor, kita akan lihat. Kalau gambarannya baik, tentu kita akan memberikan pilihan kepada ibu hamil bagaimana gambarannya sih 5 hari ini baik. Kondisi bayi menunjukkan seperti ini. Apakah mau menunggu sampai 41 minggu atau 42 minggu, itu menjadi diskusi kita di situ. Tapi secara teori kalau gambarannya baik, maka kita masih bisa menunggu kok sampai 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Dari 40 minggu itu, dari 14 Februari itu gitu misalnya. Ya. Jadi lewat dari 2 minggu ke belakang itu sendiri, ya segera diambil tindakan kah? Iya. Jika memang gambaran itu menunjukkan hal yang tidak baik, maka pilihan kita sebenarnya tidak langsung otomatis harus sesar, tidak. Baik. Bisa pilihannya adalah dengan memberikan obat. Mungkin yang lebih dikenal adalah dirangsang gitu ya, atau induksi. Itu bisa melalui infus atau obat-obatan yang dimasukkan lewat kemaluan atau diminum. Diinfus, diawasi di situ, dibikin sakit perutnya dalam tanda petik, artinya memang disengaja dibikin sakit perutnya untuk kalau tidak ada kontraksi kan tidak mungkin ada bukaan jalan Itu lahir. aman bagi sang bayi nggak, jabang bayi nggak sih, Dok? Ya, secara teori kita akan awasi itu dengan baik di ruang bersalin. Secara teori. Jadi memang untuk tindakan itu mungkin di puskesmas ya artinya bahwa pengawasan itu selain diawasi ada ruang operasi yang siap untuk mengerjakan operasi jika sewaktu-waktu bayi itu tiba-tiba pada saat kita bikin sakit perutnya, ternyata tali pusat kejepit gitu misalnya, atau kepencet oleh gerakan bayi atau karena air ketuban berkurang. Maka gambaran itu akan tampak dia pada saat kita mengawasi. Bayi itu sudah ngasih tahu, saya nggak bagus nih, segera dikeluarkan. Segera kita masuk ke ruang operasi. Jadi memang itu sudah diawasi seandainya akan dilakukan induksi atau dirangsang itu. Baik. Begitu tahapan-tahapan persalinan normal itu sendiri, Dok? Ya, artinya persalinan normal itu tahapan-tahapannya adalah jelas, mungkin ibu hamil harus mengenal satu, ada rasa sakit perut dulu. Pasti sakit perutnya tuh hilang timbul dari bagian belakang sampai ke depan, hilang timbul. Kalau misalnya yang kita sebut dengan rutin hilang timbul itu mungkin 3 kali dalam 10 menit, 40-45 detik, 30-40 detik itu sudah sakit menerus ya, terus hilang timbul. Jadi setiap ibu hamil pasti merasakan hal tersebut, Dok? Ya, kalau ibu hamil itu memilih persalinan normal, tanda awal yang diketahui itu pasti sakit perut dulu. Baik. Tapi bisa saja tanpa sakit perut, tiba-tiba air ketuban keluar, pure begitu mengalir. Itu tanpa sakit perut yang kita istilahkan dengan ya selaput ketuban sudah pecah. Nah, jadi awalnya mungkin ada sakit perut, kemudian hilang timbul, ada darah campur lendir. Darah campur lendir atau ada air ketuban merembes atau seperti apa. Nah, itu tanda awal persalinan yang biasanya kita pesankan kepada pasangan suami istri untuk segera menuju ke silakan mau ke puskesmas, mau ke bidan pelayanan terdekat atau ke rumah sakit. Silakan saja. Sepanjang itu kehamilannya risiko rendah tentu tidak ada masalah itu. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko rendah itu, Dok? Ya,
Usia reproduksi sehat suatu kehamilan adalah usia emasnya, maksudnya antara 20 sampai dengan 35 tahun. Iya. 20 sampai dengan 35 tahun usia yang betul-betul emas itu, kemudian eh, ya mungkin ini kehamilan satu atau kedua tanpa bekas sesar sebelumnya gitu misalnya. Itu contoh-contoh yang kita sebut dengan kehamilan risiko rendah. Iya. Dengan kepala berada di bawah gitu misalnya, artinya posisinya sudah benar seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisi-kondisi kehamilan risiko tinggi, memang harapannya ada paling tidak melahirkan di rumah sakit seperti itu. Jadi tahapan berikutnya adalah tentu setelah sampai di rumah sakit kita mengenal istilahnya ada membuka jalan lahirnya ya. Jadi jalan lahir itu membuka dia dari awalnya 2 cm, 3 cm, 4 cm ya. Ya, pasangan suami istri pasti sudah membayangkan hal itu pasti. Tidak perlu kita lagi tekankan dengan jelas, artinya bahwa begitu sakit perut datang ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan dalam, mulai ada pembukaan jalan lahir, berarti sudah harus opname, proses persalinan akan sudah mulai berlangsung dia di situ. Baru sampai dengan pembukaan atau membuka jalan lahirnya namanya 10 cm. Begitu jalan lahir itu membuka 10 cm, maka mulailah ada proses ingin mengedan. Kepala bayi mulai menekan, proses ingin mengedan, itu sudah refleks otomatis seperti itu, tidak mungkin bisa ditahan lagi. Kepala bayi sudah mulai kelihatan rambutnya, kepalanya, proses ingin mengedan, akhirnya setelah bayi lahir baru proses mengeluarkan ari-ari. Nah, ari-ari ini kita keluarkan, kemudian baru kita observasi lagi ibunya. Bayi tentu sudah kita taruh di tempat yang memang harus hangat, tidak boleh dingin bayi ini, karena bayi ini kalau dingin kita sebut dengan hipotermi, mudah sekali dia mengalami sesak nafas bayi itu. Itu kira-kira tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh ibu hamil jika ingin melakukan persalinan normal. Berarti ada faktor-faktor yang Ya. mempengaruhi keberhasilan persalinan Ya, normal itu ya. sendiri. Kesuksesannya tentu ditentukan oleh satu, secara psikologis tekad ibu hamil itu untuk melahirkan normal besar ya, artinya memang secara psikologis ibu itu ya saya harus melahirkan normal, itu Ya, tekad yang seperti di paling awal penting. saya sampaikan, ini belum merasa secara menjadi psikologis seorang ibu kalau nggak normal kelahirannya. seharusnya sama aja ya. Sama aja ya dok ya, itu hanya mitos kali ya dok ya. Psikologis, kemudian penolong persalinan, dan ada tenaga yang baik dari ibu, kemudian ada jalan lahir yang normal, kemudian tentu bayinya sendiri. Kalau bayinya terlalu besar tentu akan sulit juga, atau kalau bayinya dengan posisi yang tidak pas dia, ya misalnya sungsang, lintang dan sebagainya, pasti menjadi kesulitan itu. Maka operasi sesar menjadi pilihan di situ. Ya. Bayinya terlalu besar, itu Ya, ukuran besar, ya, ukuran kita kilogramnya sebut berapa? bayi besar itu di atas 4.000 gram. Ya, di atas 4.000 gram untuk di Indonesia, atau di atas 4.500 gram mungkin di luar negeri ya. Tapi ya di atas 4.000 gram itu kita sebut dengan makrosomia. Artinya perkiraan bayi besar. Nah, itu biasanya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk untuk lahirnya lewat jalan lahir ibu. Nah, kesulitan-kesulitan itu sudah kita bayangkan, sehingga memang kalau sudah di atas 4.000 gram atau 4 kilo, mungkin pilihannya sesar. Sesar, Ya. seperti itu. Jadi bisa kita ketahui Ya, bayi itu. dari pemeriksaan USG, dari pemeriksaan fisik, artinya kita dari mengukur perut ibu, dari pemeriksaan penunjangnya dengan melakukan pemeriksaan USG, secara umum itu bisa kita ketahui kok kalau itu kira-kira bayinya besar. Baik, baik dok. Ini saya kan ini korban dari sinetron kali ya. Kalau orang melahirkan secara normal itu, apakah memang harus dengan teriakan seperti itu dok? Saya belum pernah sih saya Coba kita tanya, teriak-teriak. Ada produser saya yang mengatakan, enggak kok, saya enggak teriak. Gigit aja tangan suaminya kata. Ya, secara umum ya wajar ya, nyerinya tidak bisa kita lukiskan ya, artinya bahwa sampai saya pernah membaca di sosmed itu bayangannya seorang suami atau pria itu merasakan kontraksi istrinya itu seperti
terasa patah tulang-tulang itu gitu kan, itu bayangannya itu untuk membayangkan bahwa seorang suami itu atau seorang anak itu harus Iya. ya jangan durhaka terhadap ibu dan Oke. seperti itu. Bayangannya seperti itu memang. Nyeri pastilah. Iya. Kalau tidak nyeri, ya gimana caranya membuka jalan lahirnya kan tidak Oke. mungkin. Dokter ngomongin ngeri, saya yang ngilu loh dok. Tapi memang seperti itu dok. Iya, nyeri ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan dari sang ibu sendiri dok? Untuk Ya jelas dari awal sudah kontrol hamilnya dulu, mental, kemudian ya tekad, kemudian jelas ada syarat-syarat tertentunya seperti misalnya berat kalau tinggi ibunya kurang dari 145 cm, kita ada bayangan kesulitan-kesulitan dan sebagainya itu. Ya secara umum ya persalinan normal itu tentu sekali lagi memerlukan seperti kita ibaratkan ya sakit dulu awalnya, Iya. kemudian akhirnya ya besoknya sudah bisa pulang, tidak ada torehan pada perut, kemungkinan infeksinya kecil dan sebagainya. Jadi tinggi sang ibu juga Ya, mempengaruhi dok. ya, kalau tinggi ibu itu dihubungkan dengan kesempitan panggul. Kalau di bawah 145 cm biasanya maka kita bayangkan ada kesempitan panggul. Kesempitan panggul itu artinya bahwa jalan lahirnya tentu tidak normal sehingga nantinya akan kesulitan juga untuk persalinan. Saya pernah dengar kalau seorang postur ibu yang mungil misalnya Ya. seperti itu Ya. kesulitan untuk melahirkan secara normal kah? Ya Itu belum yang saya tahu. belum tentu Belum juga tentu ya. juga. Kita akan evaluasi seberapa besar bayi dibandingkan dengan jalan lahirnya. Itu nanti kita akan evaluasi dulu. Ya. Baik, Dokter Bagus, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kami masih akan berbincang-bincang mengenai persalinan normal atau operasi sesar. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami masih menunggu Anda di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Kita masih di Harmoni Bali, khususnya bagi para calon bunda, calon ibu-ibu yang akan melakukan persalinan. Ini ada informasi yang sangat penting sekali, apakah Anda akan melakukan persalinan secara normal atau persalinan secara operasi sesar. Nah, bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana SPOGK, dia adalah spesialis kandungan dan kebidanan konsultan. Silakan Anda yang ingin bergabung atau sharing atau bertanya mengenai topik kita pada sore hari ini. Kami sudah membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Kalau tadi Dokter Bagus sudah mengatakan atau sharing tentang bagaimana bisa dikatakan persalinan normal itu, kita kembali ke operasi sesar. Berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada indikasinya dok untuk operasi sesar itu bagi seorang ibu? Ya, betul ya. Calon Jadi, ibu. ya, bagus pertanyaannya artinya bahwa indikasinya kita bagi dulu ya, indikasi ibu dan indikasi bayi. Nah, indikasi ibu jelas semua keadaan di mana ibu itu tidak boleh mengedan. Itu simpelnya lah itu dulu, indikasi ibu. Karena kalau proses persalinan normal, pasti memerlukan tenaga untuk mengedan. Pasti, bagaimana caranya melahirkan normal kalau tidak ada kondisi power untuk mengedan. Yeah. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi, indikasi ibu dulu, tidak ada indikasi, ada kondisi di mana ibu tidak boleh mengedan. Yang berikutnya ada kelainan medis. Ada kelainan medis pada ibu, contohnya hipertensi gitu misalnya, tiba-tiba meningkat tekanan darahnya. Yang kita sebut dengan hipertensi dalam kehamilan itu adalah lebih dari atau sama dengan 140/90. Lebih dari atau sama dengan, apalagi sampai 160/110 itu kondisi yang betul-betul sudah kita anggap emergensi. Ibu dengan contohnya ada kelainan jantung. Ibu hamil dengan kelainan jantung bisa kita bayangkan dalam keadaan tidak hamil saja ibu itu sudah merasa capek atau sesak. Apalagi ibu itu disertai dengan kehamilan. Perutnya membesar, menekan ke atas, namanya diafragma, jantung dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh kelainan medis pada ibu. Atau tadi kita sebutkan bahwa dia di bawah 145 cm, setelah evaluasi tidak mungkin jalan lahirnya itu dilewati oleh bayi.
Nah, kemudian termasuk kemudian ada kondisi-kondisi yang indikasi bayi itu ya misalnya dengan posisi tertentu, bayinya melintang atau bayinya pantatnya di bawah, kita sebut dengan kehamilan sungsang gitu. Atau pada saat kita evaluasi, kita lakukan rekaman, ternyata terjadi sesuatu yang tidak normal pada denyut jantung bayi. Jadi bisa dia terlalu rendah denyut jantung bayinya atau terlalu cepat denyut jantung bayinya. Nah, pada kondisi seperti itu, maka tidak ada jalan lain lagi operasi sesar harus dikerjakan. Tapi ya kami di perkumpulan, kami di bagian kandungan ya, kebidanan kandungan, obstetri dan ginekologi, kita tetap menghormati hak-hak seorang ibu untuk misalnya, dok saya tidak berani nih melahirkan normal, saya begini kondisinya, bisa enggak saya dibantu gitu misalnya. Kita akan tetap bertahan bahwa persalinan normal adalah yang terbaik. Baik. Tapi memang kalau misalnya sudah namanya takut dan sebagainya, ya mau seperti apa lagi, kita akan jelaskan kembali, ini loh tidak ada indikasi dan sebagainya. Indikasinya begini loh Bu, ini indikasi ibu, ini indikasi bayi. Atau ada kondisi-kondisi di mana memang bekas sesar yang 2 kali tidak mungkin dia melahirkan normal lagi. Jadi yang pertama sesar, misalnya ada indikasi apalah di situ yang tadi kita jelaskan itu. Kehamilan kedua juga dilakukan sesar. Ya. Hamil sekarang yang ketiga, jelas tidak menjadi pilihan dia. Yang ketiga sudah jelas kita sebut dengan kontraindikasi untuk mengedan. Jelas sesar akan diikuti lagi. Jadi jangan khawatir, kalau yang pertama sesar, belum tentu yang kedua sesar lagi. Ya, jangan khawatir. Tapi dengan syarat-syarat ada. Syarat yang paling simpel adalah kehamilan harus di atas 2 tahun. Jadi misalnya sekarang 2023 hamil sesar, itu yang pertama. Yang kedua bayangannya adalah 2025 lah paling tidak kehamilan akan terjadi lagi. Tentu kita akan izinkan untuk persalinan normal. Nah, jika kehamilannya itu terjadi kurang dari 2 tahun atau kurang dari 18 bulan, ya di buku-buku dikatakan itu sangat berisiko. Sangat berisiko untuk mengedan, luka yang dulu sayatan di rahim itu akan robek dia. Robek, jelas itu kondisi yang emergensi sekali, seperti itu. Bagi seorang ibu yang ketika melakukan operasi sesar, kemudian luka itu akan sembuh, bisa dikatakan demikian, normal, itu berapa lama sih membutuhkan waktunya, dok? Ya, sekarang teknik-teknik bius, kemudian obat-obatan, kemudian alat-alat yang kita gunakan, benang dan sebagainya, itu antibiotik dan sebagainya dari dokter bius, dari dokter anestesi, itu sudah jauh lebih maju. Kalau kita bilang berapa lama sih penyembuhannya? Secara umum operasi sesar 2 hari sudah pulang. Secara umum ada bahkan 1 hari dengan ERAX yang tadi kita sebutkan itu. Nah, kemudian secara umum saat nifas, maka saat nifas sudah berlalu 42 hari sudah kita katakan penyembuhan harapannya sudah sempurna dia saat 42 hari itu. Disitulah kemudian bisa memikirkan selanjutnya alat kontrasepsi. Ya, karena kan harapannya 2 tahun lagi baru hamil minimal, kan seperti itu. Jadi 42 hari nifas harapannya sudah betul-betul fungsi atau ukuran rahim, bentuk rahim kembali dia ke ukuran semula. Baik, dokter mengatakan ini ada ketika dilakukan operasi sesar ini ada indikasi bagi sang ibu dan juga bagi sang bayi ini sendiri. Kalaupun kita hubungkan dengan bayi, kalau ibu contohlah ibunya fine-fine aja, baik-baik saja, tetapi indikasi bayinya dengan salah satunya adalah posisi melintang. Kenapa hal itu bisa terjadi, dok? Ya, secara umum kepala dengan kondisi yang paling berat lah, kepala itu paling berat dibandingkan organ-organ tubuh yang lainnya pada bayi. Karena gravitasi bumi, maka kepala akan berada di bawah dia. Ya, kemungkinan besar seperti itu karena dia paling berat, dan badan dan bokong, ya kita ibaratkan seperti itu, badan dan bokong yang lebih besar akan mencari tempat yang lebih luas di atas dia. Itu kondisi yang ideal, kondisi yang normal, posisi yang normal. Nah, pada saat kondisi apapun itu yang membuat kondisi di jalan lahir itu tidak sedemikian rupa, entah dia ada tumor, entah kepala bayinya mungkin yang lebih besar daripada ukuran normal, atau yang harusnya ari-ari ada di atas, ternyata dia ari-arinya ada di bawah. Setiap kondisi-kondisi yang membuat
kepala tidak bisa dia gravitasi bumi turun, maka akan terjadi kelainan letak. Tadi seperti ada miom, tumor, ada ari-ari di bawah, Ya. mungkin bayinya ukuran kepalanya tidak seimbang dengan badannya seperti hidrosepalus, ya ada kelainan-kelainan pada bayi, tentu akan terjadi melintang. Tapi jangan khawatir, untuk kehamilan pertama maka kita bisa menunggu sampai 35 minggu ya, 35 minggu atau 36 minggu. Lintang itu bisa saja dia begitu 35, 36 minggu dia akan berubah menjadi kepala dia berputar jadi di bawah. Tapi biasanya kalau sudah cukup bulan, kita katakan cukup bulan itu 37 minggu tadi, kalau masih tetap melintang, sepertinya sulit dia. Ruang gerak bayi itu di dalam kandungan itu sudah sempit dia, sudah kan bayi tambah besar, Ya. rahimnya sudah sempit sedemikian rupa, jadi sulit sekali dia untuk berputar menjadi kepala lagi di bawah. Ada hal-hal yang bisa dilakukan dari seorang ibu nggak untuk mengembalikan posisi itu sendiri, Ya, Dok? betul. Ya, kita sebut dengan knee chest position ya. Posisi seperti bersujud, posisi seperti ngepel di lantai. Nah, itu mulai ya 34, 35 minggu mungkin sudah bisa dikerjakan. Artinya posisi itu juga tidak memaksa kalau ibunya tidak kuat, terus kemudian capek, lelah dan sebagainya kan perlu perbanyak istirahat. Nah, pertanyaannya kok enggak dari awal misalnya dari saya umur 8 bulan gitu dah, anggap dah kita pakai bulannya karena 32 minggu, 3 kok enggak dari awal saya disuruh posisi itu, karena kalau bayi prematur secara umum lintang itu masih normal. Bayi yang dengan kondisi 32 minggu, 31 minggu, 30 minggu, dia melintang, tentu itu kondisi yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena nanti dia pada saat 35 minggu atau 36 atau menjelang cukup bulan, harapannya kepala menjadi turun dia ke bawah. Oke, Dok, ini kalau persalinan secara operasi sesar ini sendiri ada hubungannya kah dengan kehamilan resiko rendah atau resiko tinggi, Dok? Kalau sekarang hamil kedua, hamil pertamanya dulu sesar, Ya. hamil kedua kita katakan kehamilan risiko tinggi. Jadi otomatis dia menjadi suatu kehamilan risiko tinggi. Risiko tinggi itu maksudnya ada risiko akan menyebabkan terjadinya komplikasi pada proses persalinan. Komplikasinya seperti apa, Dok? Ya yang paling kita khawatirkan, ya walaupun kejadiannya kecil ya, yang paling kita khawatirkan robekan terjadi pada luka bekas sesar yang dulu. Nah, jadi memang bagi seorang dokter kondisi persalinan normal yang bekas sesar sebelumnya itu ya lebih dalam tanda petik was-was, lebih apa ya, bukan berarti yang persalinan sekarang tanpa bekas sesar sebelumnya bukan berarti diabaikan begitu saja, bukan. Ada hal-hal khusus yang harus kita lakukan observasi dan monitoring. Ya istilahnya ini kehamilan risiko tinggi lah dibanding dengan sebelum dia bekas. Dia hamil pertama, hamil kedua, hamil pertama normal, hamil kedua sekarang masih kita katakan kehamilan risiko rendah dia selama umur tadi 20 sampai dengan 35 tahun. Ya, baik. Di awal pun dokter mengatakan ini ada metode yang lebih baru lagi, yang lebih aman lagi, nyaman bagi seseorang ibu, calon ibu yang akan melakukan persalinan operasi sesar ini sendiri dengan metode ERAX itu sendiri. Itu, ya. Bisa dijelaskan sekali lagi, Dok? Ya, yang pasti metode ini membuat harapannya membuat ibu-ibu hamil yang persalinannya dengan sesar menjadi nyaman. Tapi sebelum metode ini mulai kita dengar pun kita juga berharap kok pasiennya nyaman, ya pastilah. Ya kemudian dengan metode ini harapannya pasien bebas dari rasa nyeri, walaupun konsep itu pun juga dari awal sudah kita sepakat bahwa kita harapkan tidak ada nyeri. Mungkin bagi ibu hamil yang sudah pernah sesar sebelumnya, kan tentu harus dipasang selang kateter ya untuk mengeluarkan produksi urinnya, produksi kencingnya. Nah itu biasanya akan lebih awal dilepas sehingga lebih nyaman, lebih cepat mobilisasi, bisa jalan pelan-pelan, aktivitas ringan. Nah harapannya dengan metode ERAX itu semuanya akan lebih nyaman lagi gitu. Tapi pada prinsipnya adalah tidak metode ERAX pun kita akan membuat situasi yang nyaman pasti itu. Jadi ada bedanya nggak sih dengan operasi yang konvensional, bisa dikatakan demikian, metodenya yang dulu dengan metode ERAX ini sendiri? Ya,
Yang pasti obat-obatan, eh, alat-alat medis yang kita gunakan secara umum kita yakin kita akan lakukan yang terbaik. Tidak ada perbedaan, atau gini deh, tidak ada perbedaan saya bayar mahal pakai alat yang ini, saya bayar sedang-sedang saja, saya bayar gini ini. Nggak ada. Kita berharap yang terbaik, keselamatan ibu dan bayi pastilah itu. Tidak ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi secara umum metodenya sama, obat-obatan, alat, benang dan sebagainya. Termasuk obat-obat biusnya di situ. Termasuk juga edukasi kepada sang calon ibu nantinya untuk memilih metode mana yang akan dilakukan ketika melakukan persalinan secara operasi sesar, Dok? Ya, artinya bahwa kita sudah jatuh, sudah masuk ke tahapan bahwa kita berbicara sesar. Kalau pilihannya apakah normal atau sesar, jelas Normal. yang terbaik normal. Iya. Kita sudah oke lah, ada indikasi ternyata sekarang harus sesar, nggak mungkin normal. Baru kita berbicara itu. Nah, tanpa kita ya kadang-kadang ibu hamil itu mengetahui, dok saya nanti pakai erax ya gini. Oh oke, nggak apa-apa. Sebenarnya tanpa itu pun kita sudah terbayang bahwa kita akan melakukan yang terbaik lah, nyaman, aman, kemudian tidak ada infeksi, tidak ada perdarahan, itu menjadi harapan kita semua. Jadi jangan khawatir, erax, ayo maju, oke silakan. Tapi yang lain-lainnya misalnya sebelumnya itu tetap kok kita akan berbuat yang terbaik di situ. Intinya membuat sang pasien nyaman seperti itu, Dok. Ya, betul. Walaupun memilih metode yang manapun Ya, juga. silakan. Itu yang terbaik ya, Dok ya. Dok, kita kembali lagi, kita rehat lagi Ningki. Nanti kita akan lanjutkan lagi persalinan normal atau operasi sesar. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya di Harmoni Bali kita masih akan berbincang-bincang mengenai apakah Anda memilih persalinan normal atau operasi sesar. Nanti kita akan bahas lagi, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Operasi atau persalinan normalkah yang Anda inginkan pada sore hari ini masih kita bahas di Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana, SPOGK. Beliau adalah spesialis kandungan dan kebidanan konsultan. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami masih memberikan kesempatan untuk Anda di 0361894800 dan juga di 0361894801. Dok, kita masih berbincang-bincang mengenai operasi sesar atau persalinan operasi sesar ini sendiri. Seorang ibu yang melakukan operasi sesar ini berapa kali sih sebenarnya mereka bisa melakukan persalinan operasi sesar itu sendiri, Dok? Oke. Supaya tidak salah, karena di jurnal, di bacaan-bacaan yang kita baca, maka diizinkan lebih dari 3 kali sampai 4 kali gitu dah, bayangannya seperti itu ya. Tapi harus kita berikan pengertian atau edukasi kepada seorang ibu hamil bahwa 3 kali adalah batas yang maksimal. Saya tidak bilang tidak boleh sesar 4 kali ya, nanti saya dikritik lagi ilmunya kuno. Nah, artinya begitu sesar pertama, sesar kedua, maka yang ketiga pasti harus sesar. Kecuali ada kondisi-kondisi yang extraordinary sekali di luar. Maksudnya rencananya yang ketiga ini sesar, ternyata sakit perut, kepala bayi sudah betul-betul di bawah. Datang ke rumah sakit sudah tidak bisa dipersiapkan sesar lahir. Itu kan kondisi yang di luar dari yang kita bayangkan. 1 sesar, 2 sesar, yang ketiga kita ikuti dengan sesar. Biasanya kita akan ikuti dengan steril. Biasanya dia akan dilakukan. Kenapa saya katakan biasanya? Karena pasangan suami istri tentu berhak memilih dia. Saya tidak ingin dilakukan steril, saya kepingin hamil lagi yang keempat. Itu pilihan. Tetapi kami sebagai seorang dokter tidak mungkin itu mengerjakan itu, jelas melanggar HAM. Tanda tangan persetujuan tidak ada, kami tidak akan kerjakan itu. Tapi ketika operasi yang ketiga dilakukan sesar dan yang keempat kan pasti lagi sesar kan, orangnya dengan ada resiko yang lebih jelas. Risiko yang sangat kita khawatirkan adalah
Kalau kita sederhanakan, ari-arinya itu lengket dia. Ari-arinya itu melengket sampai menembus rahim. Sampai dia menembus rahim. Ari-ari yang tidak lengket itu bayangannya adalah pada saat kondisi di mana diperlukan ari-ari itu lahir dia secara spontan. Ini enggak, karena dia bekas sesar yang 1, 2, 3, dan hamil lagi dia yang keempat, maka ari-ari itu sedemikian rupa menembus rahim. Nah, dengan kondisi seperti ini, mungkin saya setuju itulah disebut dengan istilah Balinya megantung ajak bawa akatih. Mungkin ya. Saya sebenarnya sudah tidak setuju itu lagi, karena bahwa sekarang dunia kedokteran sudah maju ya, ada obat-obatannya sudah canggih, dokter-dokter biusnya, dokter anaknya, alat-alat dan sebagainya. Tapi begitu dia yang keempat, nempel tidak bisa dilepaskan, rasanya sedih kita dengan kondisi itu. Persiapan itu kita akan kerjakan, kita membayangkan perdarahan akan terjadi dengan banyak dia. Nah, solusinya adalah rahim kita angkat. Gimana caranya? Karena ari-ari sudah tidak bisa kita keluarkan, otomatis terpaksa rahim harus diangkat. Kalau dibiarkan tentu perdarahan akan terjadi. Dan biasanya sih kami ya berkoordinasi dengan tim di situ untuk dilahirkan mungkin di rumah sakit yang betul-betul siap dengan sumber daya manusianya, dengan alat-alatnya, ruang intensif, dan yang terpenting darah. Baik, Dok. Bagaimana dengan sang bayi yang sudah dilahirkan, baik itu dilakukan dengan persalinan normal atau dengan persalinan operasi sesar itu sendiri? Ini apakah bisa dilakukan pemberian ASI? Bagi sang bayi itu sendiri, Dok? Yang pasti ASI adalah minuman atau kita sebut makanan dan sebelum 6 bulan ya, karena kan memang ASI eksklusif ya, artinya bahwa itu saja yang diberikan dulu. ASI adalah yang terbaik pasti dibandingkan susu formula. Tapi dalam keadaan-keadaan khusus mungkin ASI kadang-kadang tidak bisa diberikan. Nah, untuk persalinan normal atau sesar kita mengenal ada namanya istilahnya inisiasi menyusu dini. Jadi begitu lahir bayi ya dalam waktu ya harapannya sesegera mungkin ya 1 jam itu sudah langsung disusui. Jadi saat itu juga persalinan normal terjadi, langsung bisa diberikan ASI. Nah, biasanya kalau persalinan normal mungkin sukses akan kita kerjakan itu. Tapi kalau sesar, ruang operasi itu dingin sekali. Kenapa dingin? Artinya bahwa kondisi-kondisi tertentu kalau ruang operasi itu tidak suhunya tidak sedemikian yang kita atur, 1 mempermudah infeksi, 2 alat-alat menjadi rusak di situ. Jadi kalau saya sih membayangkan bahwa sepertinya di ruang operasi kita sulit untuk langsung inisiasi menyusu dini itu. Kalau persalinan normal bisa langsung, karena di ruang bersalin kan bisa kita atur suhunya. Tapi kalau misalnya nanti setelah sesar kemudian kembali ke ruang recovery room gitu misalnya, maka disitulah bisa pemberian ASI segera mungkin. Jadi seperti yang dokter katakan tadi, ini kadang-kadang ASI tidak bisa dilakukan sesegera mungkin. Ya, kadang-kadang betul ya, dengan kondisi sesar yang kita tidak mungkin di ruang operasi dengan kondisi seperti itu sulit ya rasanya. Tapi kalau mau dicoba memang itu ibunya memang harapannya seperti itu, ya mungkin kita bisa, bayi itu dibuat jangan sampai dingin gitu aja lah intinya. Pakai selimut dan sebagainya. Dan bisa. Baik. Bagi pasangan yang sudah melakukan persalinan normal ataupun operasi sesar, kemudian wah ini cukup lah buat saya untuk memiliki anak seperti itu. Ini apakah alat kontrasepsi bisa langsung dilakukan, Dok, setelah persalinan normal atau persalinan sesar? Ya, betul. Alat kontrasepsi yang terbaik jika ibu itu menyusui yang tidak akan mengganggu produksi ASI, maka alat kontrasepsi yang terbaik adalah alat kontrasepsi dalam rahim, atau yang disebut dengan spiral dulu, padahal sudah ada spiral, atau IUD gitu ya, IUD. IUD itu maksudnya intrauterine device, alat yang dimasukkan intrauterin, alat kontrasepsi dalam rahim kalau bahasa Indonesianya begitu. Itu yang terbaik karena dia tidak mengandung hormon dan tidak mengganggu produksi ASI. Jelas kalau saya ditanya mana yang terbaik, pasti jawaban saya itu. Nah, kecuali ada hal-hal khusus yang memang tidak mungkin atau tidak menjadi pilihan pertama lah bagi ibu hamil, ibu melakukan persalinan. Alat itu bisa dipasang langsung begitu 10 menit hari-hari lahir.
lahir bayi, kita potong tali pusat, lahirkan ari-ari atau plasenta, 10 menit kemudian alat itu sudah bisa dipasang. Dengan catatan tidak terjadi perdarahan, tidak terjadi tanda-tanda infeksi dan sebagainya. Baik itu persalinan normal maupun sesar, begitu 10 menit ari-ari itu lahir, alat itu langsung bisa dipasang. Baik, itu bisa langsung Betul, dilakukan. apalagi itu sudah program pemerintah, alat-alat itu sudah dititip di rumah sakit. Oke, dokter, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya bagi calon-calon ibu yang akan melahirkan ini. Iya. Silakan. Kita tanya sama produsernya ya bahwa persalinan normal itu lebih baik ya. Produser Persalinan normal itu jelas kondisi satu alamiah, kemudian kondisi di mana tidak ada luka di perut, sayatan, kondisi yang normal. Jadi ya sekali lagi jelas kesimpulannya persalinan normal jelas lebih baik dibandingkan sesar, kecuali ada hal-hal khusus yang tidak mungkin untuk kita lakukan persalinan normal. Iya, baru dilakukan tindakan persalinan sesar ini sendiri. Ya. Dan pastinya ini baik itu persalinan normal ataupun operasi sesar ini sendiri, yang pastinya itu akan memberikan kenyamanan bagi sang ibu dan anaknya nanti ya dok ya. Ya, persalinan normal dan sesar tentu harapannya sehat ibu dan bayi. Baik. Datang ibunya sendiri, paling tidak pulang berdua, Baik. ibunya dan bayinya. Ya. Suaminya nunggu di luar. Suaminya juga dok nganter. Baik. Dokter terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat yang bisa dikatakan ini informasi edukasi bagi sang calon ibu ya yang akan melahirkan nantinya atau melakukan persalinan nantinya. Saya Madi Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.